Wah, ini sih gila. Tiap kali jam-jam makan, antriannya kayak chaos, bos. Panjang banget. Pada nungguin pengen icip apaan sih? Oh, ternyata demi ini nih, bos. Semangkuk bakmi ayam yang sedepnya udah ngetop banget seantero ibu kota. Yang harganya mulai 15 ribuan aja. Sampai viral nih di mana-mana. Semua orang mention pengalamannya masing-masing. Gak cuma tentang rasa mie-nya yang bikin kangen, tapi juga tentang betapa panjang antriannya. Jadi, kebayangkan doku yang ngucur dari sini? Yuk mari, sekalian kita kenalan sama ownernya yang masih muda dan baru masuk usia kepala 2 ternyata, bos. Halo bos, memulai bisnis kuliner bukan cuma soal cuan, tetapi juga soal kualitas. Kualitas terjaga, cuan pasti akan datang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Kalau ngelihat namanya yang kesannya tua, bakmi cap 1000 tahun, kita pikir ownernya udah warga senior ya. Atau udah buka puluhan tahun sampai legend gitulah. Ternyata semua kebalikannya, bos. Bisnis ini baru running belum ada setengah tahun malah. Tepatnya sekitar 4 bulanan lalu. Dengan kekuatan sosmed, promosi kedai mie yang estetik ini jadi lebih ekspres dan agresif. Walaupun Chef Ahau nggak pernah undang influencer mampir ke kedainya, tangan-tangan netizen lah yang jadi pemegang tongkat magicnya. Jadi semua review yang berseliweran di jagat maya pun dijamin jujur dan apa adanya. Mantap! Kita emang udah hidup di dunia yang sosial medianya tuh super powerful tool ya, sebagai satu marketing tool yang benar-benar powerful. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman pelaku F&B lain, aku sih ngerasa salah satu kunci keberhasilan masa kita bisa seramai ini karena sosial media tadi yang sifatnya organik. Karena sifat dari customer sendiri, kalau aku mendapatkan diri sebagai customer, aku akan lebih percaya ketika temanku post makan dan bilang ini enak dibanding yang begitu lah ya, maksudnya dibanding. Karena bukannya aku mengecilkan pekerjaan itu, mungkin pengaruh juga untuk awareness. Seenggaknya kalau misalnya influencer itu untuk pengaruh awareness sih sebenarnya. Tapi untuk soal trust dan rasa, aku akan lebih percaya temanku ketika mereka ngepost sendiri gitu dan bilang ini enak. Sebenarnya, Chef Ahau nih nggak punya background kuliner sama sekali di sepanjang karirnya, bos. Tapi passionnya tuh kuat banget di bidang masak-memasak, terutama masakan oriental. Apalagi hobinya emang jalan-jalan dan makan-makan. Cucok deh. Akhirnya bermodal hasil tabungan waktu bekerja di perbankan, ia pun memborong semua bahan baku permian yang halal, bos. Bisa dibilang aku suka makan. Ya kelihatan lah dari size tubuhnya juga sekaligus. Terus juga dari suka makan, aku tuh suka banget dari dulu, dari zaman aku SMA dan kuliah tuh aku suka banget namanya food exploring. Nah dari situ tuh kayak aku ada kepuasan sendiri kalau menemukan tuh makanan yang super enak gitu loh. Kalau misalnya makanan yang orang nggak banyak tahu, restoran yang nggak terlalu ramai, tapi serving good food, dan aku kayak ngerasa puas banget dari situ. Akhirnya, jadilah kedai cantik ini jadi ikon dan hidden gems di kawasan Gaul, Jakarta Selatan, Senopati. Bahkan saking ramainya resto ini, Chef Ahau sampai kudu membagi jam buka kedainya dalam 3 shift, biar semua orang bisa kebagian mie buatannya. Dahsyat! Memutuskan buka kedai di kawasan Jakarta Selatan yang emang lifestyle-nya asyik banget, Chef Ahau pun gak setengah-setengah menyiapkan desain tempat ini. Bahkan, mangkok dan piringnya pun ia desain sendiri dengan warna hijau yang khas kedai oriental gaya lama. Biar rasanya tuh kayak lagi di kota tua Hong Kong atau Singapura gitu deh, bos. Mie-nya pun ia order khusus dengan bahan premium dan proses pembuatan higienis. Mie-nya aja udah istimewa, terus bumbunya juga juara. Favoritnya nih, mie lebar kuah mala. Bentuknya mirip kue tiaw dengan kuah merah khas Mala yang menggoda. Next, ini juga jadi idola, mie karet chili oil. Racikan bumbu merah dan chili oilnya amazing, bos. Topping pakai ayam dengan bumbu manis, asin, dan ayam rebus. Sehat nih. Kalau untuk mie kita ada 7 jenis sebenarnya. Nah 7 mie ini kita ada 3 jenis mie yang berbeda. Pertama mie halus, dia teksturnya lebih kecil, keriting. Terus habis itu ada mie karet itu lebih tebal, dia lebih teksturnya lebih kenyal, chewy gitu. Dan mie lebar itu bentuknya kayak kue tiaw.
Dengan banyaknya opsi menu, semua kalangan jadi bisa icip deh. Apalagi harganya tergolong murmer nih buat kawasan gaulnya Jaksel. Mulai dari 15 ribuan aja per mangkok, mantep kan? Hihi, jadi kebayang hebohnya jadi tim kerjanya Chef Ahau ya. Kudu satset kerja cepet, layani pesanan pembeli yang udah lama ngantri. Bahkan sang owner pun gak ragu buat turun tangan layani sendiri customer kedainya. Mulai dari masak, antar pesanan, sampai bebersih pun semuanya dikerjakan bareng-bareng. Sumpah deh chef, jadi penasaran kita sama cuannya. Hihi, boleh spill dong. Tiap bulan ya di atas angka 500. Mau nangis nggak tuh bos? Baru buka 4 bulan aja, 1,5 miliar lebih masuk tiap bulan bos. Tapi kita kulik juga dong tantangan yang kudu dihadapi. Jangan mau cuan dan ramenya doang. Hihi. Aku awalnya tuh cuma ada 6 staff, termasuk aku 7. Nah di situ kita chaos banget, banyak yang customer marah-marah kenapa makanannya lama segala macam, protes dan lain-lain. Terus habis itu juga tadi yang ada kanopi, panas di luar, belum ada kipas. Jadi rame itu tuh sebenarnya nggak selalu bikin seneng loh Kak Putri loh. Rame itu nge-create another problem lagi, nge-create another issue lagi gitu loh. Tapi aku bisa bilang sih, aku dan shareholders aku bisa bilang kok ini itu sebenarnya happy problem gitu loh. Tuh bos, Chef Ahau udah membuktikan kalau mau sukses nggak perlu nunggu tua. Hihi. Yang penting pede, mulai segera, jadikan semua masalah sebagai pemicu perkembangan bisnis dan kelola dengan serius. Nah gitu bos. Jadi kalau mau punya bisnis kuliner, nggak cuma soal produk, tetapi juga service. Di Kedai Mie, kita menerapkan high quality product dan excellent service. Dan yang terpenting, cuan bos! Aduh mbak, lagi galau betul nampaknya mbak. Jangan lama-lama jadi anggota sekte patah hati. Yuk deh, biar nggak ngenes sendirian, kita temenin healing pakai cara yang seru begini, biar cepet move on-nya. Ini beneran seru nih, pasukan bermobil klasik, tapi warnanya cute-cute banget. Kok jadi pengen naik? Terus membiarkan diri terhempas angin sejuk sambil lihat view super cakep di sini. Biar kita nggak kalah keren sama personel band Padi dan sweet couple Titi Kamal Christian Sugiono bos. Gak lupa Mas Menteri Sandiaga Uno dong, yang ikutan tur juga keliling candi-candi. Mana budgetnya ngiritable banget pula. Cucok, kudu dijajal nih bos. Let's go bos. Penasaran? Explore experience VW Wisata Borobudur? Tetap di Cuan Bos. Bos, nggak cuma bisa seseruan tur naik VW klasik warna-warni, terus foto-fotoan doang loh ini. Kalau ambil paket tur di sini, sekalian kita bisa milih buat mengunjungi 2-3 desa wisata di Magelang, Jawa Tengah. Pilihan desa wisatanya juga banyak. Ada 30-an desa yang diajak kerjasama tur VW ala kampung halaman Candi Borobudur ini. Kayak kali ini, kita bakal dolan ke sentra pembuatan rengginang, bos. Yes, rengginang, kerupuk gurih berbahan beras ketan yang suka menghuni kaleng biskuit sisa lebaran nih. Ini adalah salah satu UKM yang kita bekerjasama dengan mereka. Harapannya nanti kita bisa membantu perekonomian mereka. Dan tamu-tamu juga senang, UKM juga senang, kita semuanya juga terbantu. Di sini, peserta tur bakal diajak melihat langsung cara bikin, goreng, sampai icip rengginang yang baru banget mateng, bos. Eits, ojo lali, pulangnya bawa tentengan sekalian buat oleh-oleh, bos. Terutama Mas Rian yang sering kesini bawa tamu. Kalau tamu semua bawa kesini, ya. Kalau Jumat Sabtu Minggu pokoknya full. Iya, banyak banget. Ada yang berapa ya? Kira-kira tamu berapa Sabtu Minggu? Banyak ya? Nggak bisa ngitung. Wah, jadi ikut senang. Lihat Bu Yatin dan kawan-kawan ikut maju usahanya bareng tur mobilnya Mas Rian, bos. Cus, lanjut gas kita ke Gubuk Kopi Borobudur yang fokusnya bikin kopi dan gula Jawa.
Jangan lupa juga icip kopi hitam pahit pakai gula Jawa yang manis legit gurih. Beuh, setiap seruputannya tuh sedep banget. Udah nih, cuma 2 aja desa wisata yang bisa kita datengin. Slow bos, tenang. Ada banyak desa-desa wisata lainnya yang udah brosis banget sama bisnis turnya Mas Rian. Mulai dari kampung budidaya jamur, di mana kita bisa kenali berbagai jenis jamur, belajar budidayanya, plus pastinya ngicip aneka olahan jamur sekalian. Terus kenalan sama luwak-luwak cute, penghasil kopi termahal di dunia. Jangan lupa juga icip kopi sultannya. Iya, yang bawa bocah, jangan lupa ajak main bareng kelinci cute aneka rupa di Taman Kelinci. Ada banyak permainan juga di sini. Juga jangan lupa mampir ke Kampung Rikrok, sentra pembuatan pensil keren yang lucu parah. Kita bisa sekalian belajar bikinnya loh. Nah, buat pecinta sejarah dan budaya, jelas dong ada paket visit candi-candi megah seperti Candi Pawon dan Candi Mendut. Terus bisa juga belajar bikin batik tulis, bos. Terakhir, bisa ngemil cantik with the view. Lihat tuh, hamparan awan di depan kita, kayak di negeri dongeng. Atau bikin photoshoot sembari piknik di hamparan rumput hijau dengan background perbukitan keren. Mantap tenan kan, bos? Ini baru sebagian kecil ya. Ingat, ada 30-an desa wisata yang bisa kita pilih dengan harga paket cuma 100 ribuan per orang. Nangis nggak tuh lihat ngiritnya liburan kita kali ini? Cukup dengan 100 ribu juga. Kita jalan-jalan di sini, kita bisa menikmati experience. Kita bisa berkunjung ke beberapa destinasi. 100 ribu aja per orang. Sangat terjangkau pasti. Nah, makin panjang dan jauh destinasi wisata yang kita pilih, harga mengikuti ya bos. Kan ada BBM yang harus dibeli, dan driver lokal yang kudu digaji. Dahlah, dijamin puas ambil paket tur ini. Plus pulangnya, kita bisa bawa pulang stok foto bergiga-giga buat penuhin laman medsos kita, bos. Dijamin fotonya ciamik, karena yang jepret adalah para fotografer profesional yang bawain semua kebutuhan foto, mulai dari balon sampai flare. Nggak lupa gambar udara dong, ada pilot-pilot drone lokal yang siap support, bos. Keren nggak tuh? Beneran keren ya konsep kerjasamanya, semua potensi lokal digandeng, bos. Jadi terharu nih Mas Rian. Usaha yang dirintis Mas Rian dan teman-teman komunitas sejak 2017 dan diawali cuma dengan 2 mobil, sekarang bisa berkembang sampai ada 25 unit mobil klasik ini. Awalnya kita jalin komunikasi ya dengan mereka ya. Kita datengin awalnya dengan perhotelan, dengan agent tour, kita komunikasi intens, datang ke mereka. Lanjut setelah itu kita tawarkan beberapa paket yang kami miliki, ada potensi juga yang ada di sekitar Borobudur. Nah dari situ mereka akhirnya tertarik. Terus kita juga kembangkan, selain dengan agent tour, kita juga kembangkan melalui dunia media sosial. Pelan tapi pasti, diem-diem tapi berstrategi. Hasilnya luar biasa. Walaupun konsekuensinya, usaha ini banyak ditiru pengusaha lainnya, bos. Sampai ada 200-an unit VW lah yang hilir mudik di Magelang. Tapi kalau semuanya saling menghargai, bisa banget kok usaha maju bersama. Jadi Mas Rian sih nggak worry sama kompetisi. Kalau pengunjung mungkin di atas 6.000 ya Pak? Sebulan? Sebulan ya. Itu dari mana aja Pak? Sabang sampai Merauke. Wedan, 6.000 orang bos. Kalikan aja deh sama harga paket 100 ribuan. Dijamin gemes deh lihat cuannya. Intip juga PR besar yang kudu dihadapi Mas Rian dan tim. Kadang ya karena mobil tua itu ada, walaupun kita udah rutin merawat, namanya mobil tua tetap ada kendalanya ya gitu. Mungkin itu aja sih, mungkin macet di jalan ya gitu. Tapi pasti kita akan backing up gitu. Untungnya namanya komunitas tuh udah dijamin deh kompaknya. Jadi pasti saling bantu dong ya. Gimana bos? Ciamik kan sukses berbisnis sambil ajak-ajak komunitas dan warga lokal biar cuan bersama. Ini mah jelas salut tenan Mas Rian. Yang penting cuan bos. Bos,
kalau makan seafood sih udah biasa ya. Baru luar biasa kalau seafoodnya semua segede gaban. Lihat nih, ada oktopus raksasa yang lebih gede dari muka kita. Lobster jumbo sampai 1,5 meter, sampai ikan kerapu super montok yang semuanya dijamin fresh. Kebayangkan rasanya kalau udah dimasak, bikin air liur memberontak nih bos. Cocok banget kan ini buat makan ngariung rame-rame bareng keluarga atau bestie bos. Sekalian kalau mau kenalan sama owner tempat makan ini, mangga atuh. Masih muda bos, dan insting bisnisnya tajam. Mau cobain seafood yang unik dan jumbo-jumbo? Mau tahu di mana? Tetap di Cuan Bos. Kak Gisel nih bahkan mulai merintis bisnisnya sejak masih kuliah bos. Dia atur waktu sebaik mungkin, sampai akhirnya sekolah beres, bisnis pun moncer. Top! Sebenarnya banyak seafood yang memang belum banyak orang tahu. Banyak banget yang unik-unik yang wajib dicoba. Itu tuh kuncinya, biar bisa tampil beda sama resto seafood lainnya. Kudu cari jenis yang unik dan kasih experience beda buat pengunjung. Misalnya nih, kalau pengen menyantap lobster laut, ya kita kudu nangkep sendiri bos. Nah, hati-hati kecapit ya bos. Hihi, lumayan loh rasanya. Bos, di sini kita bisa cobain tangkep lobster laut sendiri seakan dari laut. Jadi bisa dipastikan lobsternya fresh dan segar. Influencer pada happy makan dan ngonten di sini. Hasilnya, profil si seafood jumbo ini warawiri deh di jagat sosmed. Promosi jalan kenceng, jadi makin banyak deh pengunjung yang datang. Mantap! Cakep ya, lobster laut ini didatangkan dari pesisir pantai selatan. Nah, karena dapat stoknya susah, Kak Gisel akhirnya bikin akuarium air laut biar stok lobsternya tetap hidup dan fresh saat mau dimasak. Namanya pengusaha emang kudu kreatif ya bos. Kayak gini nih, yang awalnya jadi kesulitan malah bisa jadi spot menarik buat pengunjung. Paling banyak itu dari daerah selatan karena kalau misalkan seafood yang aneh-aneh itu jarang dari daerah utara. Ya kita ngebantu nelayan-nelayan lokal aja kayak gitu. Mantap kak. Nah, kalau penangkapan udah sukses, si lobster akan dimasak dengan beragam pilihan bumbu racikan Kak Gisel. Ini nih favoritnya, pakai bumbu Nusantara lobster lautan api. Sesuai namanya, si lobster akan disajikan dengan kuah merah kental yang pedas. Harganya 50 ribuan per ons bos. Kalau mau dimasak ala western, bisa juga. Nih, ada lobster kipas butter pepper grill yang gurihnya maksimal. Nah, ini juga susah dicari nih bos. Namanya keong macan, yang favoritnya dimasak bumbu spicy red chili pepper. Harganya sekitar 75 ribuan per porsi. Jangan lupa makan ikan. Si kerapu jumbo cabai garam bisa jadi pilihan. Harganya 18 ribuan per ons. Kebayangkan puasnya icip seafood seheboh ini? Hihi. Makin mantap, kita tutup rangkaian kulineran kita pakai minuman segar yang cantik banget ini. Dan pastinya ukurannya jumbo. Hihi. Nah, saking banyaknya penggemar si seafood jumbo, sebulan bisa 300-an porsi ludes terjual bos. Itu juga masih ketambahan para konsumen yang pesan aneka jenis hampers buat hantaran atau makan di rumah bos. Kebayangkan berapa banyak cuan yang mengalir masuk? Hihi, luber-luber deh pokoknya. Nah, buat yang concern sama kolesterol, jangan khawatir bos. Pakai nih triknya Kak Gisel, biar pola makan kita seimbang dan aman. Sebenarnya kan kalau misalkan kita ngomongin kolesterol, itu kan mungkin ada beberapa seafood yang memang micu kolesterolnya mungkin tingkatnya lebih tinggi daripada seafood lainnya. Cuman kan seafood itu beragam, mungkin kita bisa ganti-ganti yang kita makan gitu seafoodnya. Seperti yang kita tahu sendiri kan kalau misalkan ikan itu memang sehat banget untuk kesehatan gitu. Resto cantik ini instagramable banget bos. Apalagi banyak lukisan karya Kak Gisel di sini. Wih, multi talenta banget sih kak. Terus ini juga nggak kalah seru. Ruangan khusus buat main pasir biar beneran kayak lagi di pantai. Hihi. Makanya pada banyak yang booking tempat ini sekalian buat acara rame-rame. Arisan, bukber, reunian, meeting, atau sekedar kongko bareng-bareng semuanya bisa. Seru ya?
Tapi jangan cuma ngebayangin seru dan cuannya aja bos. Pelajari juga nih kepuyengan rumit Kak Gisel waktu kudu cari solusi saat masalah datang. Pandemi kemarin juga kita sempat dialihin ke online, tapi ya bersyukur banget sampai sekarang masih bisa terus jalan gitu. Karena mungkin memang kita jual sesuatunya yang nggak ada pada umumnya gitu sih, jadi masih tetap bisa bertahan memang. Tapi kadang jatuh bangunnya namanya juga usaha gitu. Yes, kita kan kudu realistis bos. Namanya juga bisnis, jadi resiko ya pasti ada. Cuman pinter-pinter aja gimana meminimalisir potensi kerugiannya. Oke bos, sebelum kita usaha, kita harus tahu dulu apa yang kita suka. Jadi kita tahu produk apa yang akan kita jual. Yang penting, Cuan bos! Udah lama nih nggak ketemu Engkong Jaja Miharja. Tapi muncul-muncul bukannya ngajak nyanyi, malah si Engkong lagi ngidam gabus pucung. Hihi. Nonton, tolongin saya dong. Bikinin itu sayur gabus pucung. Itu kedonan saya tuh. Asik. Pak. Ya, namanya juga darah Betawi asli. Gak bakal bisa lepas sama yang namanya gabus pucung. Makanan tradisi yang jadi simbol pengikat tali persaudaraan, bos. Eits, tapi nggak semua kerabat ikan gabus harus berakhir di dapur, bos. Ada nih sepupunya yang cantik-cantik dengan warna menyala. Kalau mereka nih malah hidup bahagia dan dikagumi karena kecantikannya. Ini dia nih, si gabus hias alias ikan cana. Sejak awal pandemi, doi makin ngetop dan penggemarnya banyak. Harganya sampai juta-juta, bos. Apalagi kalau udah menang kontes. Wih, harganya bisa meroket. Nggak heran kan kalau pembudidaya ikan ini bakal panen ratusan juta sekali panen. Hihi, yuk mari kenalan dulu kita sama seorang pengusaha muda asal kota Jogja. Halo bos, saya memulai bisnis ini dengan modal Rp300.000 waktu saya masih kuliah. Dan untuk mengelola bisnis seperti ini itu tidak mudah. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana caranya, tetap di Cuan bos. Wedan, modal 300.000 bisa jadi segede ini bos. Mas ganteng yang ganteng ini emang oke banget insting bisnisnya. Dia sampai rela jual HP buat modal awal bisnis budidaya cananya ini. Sekarang udah punya toko sendiri. Cucok. Dulu itu kenapa kok milihnya ikan sana? Karena ikan sana itu ikannya kuat untuk beradaptasi, nggak gampang sakit, dia gampang agresif ikannya. Kemudian pada saat itu memang yang harganya mulai naik, trennya lagi rame itu ikan sana. Emang sih, walaupun judes dan galak, si ikan predator cantik ini tetap punya barisan fans berat. Pamornya naik setelah tahun 2012-an dan makin moncer pas pandemi. Variasi jenisnya banyak, warnanya menarik, terus mudah untuk dilatih, dan usianya tuh panjang, bisa sampai 10 tahun atau lebih. Wah, galak-galak dia panjang umur banget ya bos. Dia nih emang playful banget, sukanya main ketangkasan. Hihi, tapi hati-hati ya, jangan sampai jari kita kegigit. Mayan loh, giginya tajam. Kerennya lagi, jiwa si Cana ini tangguh banget. Doi tetap sehat walafiat, walaupun gak makan berhari-hari bos. Wah, jago puasa juga ya kamu Cana. Hihi. Tapi begitu ada ikan kecil yang seenaknya nyelonong, langsung hap, sikat. Kalau dari kecilnya masih dalam satu koloni, dia masih aman untuk digabung sampai nanti populasinya penuh. Semama dia ukurannya dari kecil 100 ekor, ukuran 5 cm, nanti dengan tempat yang sama, ukurannya 10 cm itu udah nggak bisa bareng lagi. Pasti nanti ada yang kelahi, ada yang kanibal, ya itu harus dipisah lagi. Gila, gila. Ternyata gahar juga ya, kanibal, Bo.
Halo bos, buat kalian yang mau mencoba berbisnis cana, biasanya kalau di sini tuh yang paling laris, paling banyak diminati itu jenis Stewarti. Nah, ini range harganya tuh mulai dari 40 sampai 150 ribuan. Nah, kenapa kok banyak peminatnya? Karena jenis ini itu untuk bahannya murah, tapi ketika sudah jadi nanti penjualannya tuh bisa dengan harga yang tinggi. Bisa sampai 4 atau 5 jutaan per ekornya ketika dia sudah jadi. Nah, jadi buat kalian yang mau mencoba, memulai berbisnis cana, paling cocok nih dengan jenis cana Stewarti. Mantap, seekor bisa 5 jutaan bos. Yang tadi tuh jenis Stewarti bos. Terus masih ada 30-an lainnya. Mulai dari jenis Auranti sampai Barca. Rata-rata mereka datang dari India bos. Aca. Tapi walaupun si Cana ini strong dan petarung, tetap aja kita kudu rawat baik-baik bos. Biar nggak drama dia dan biar panjang umurnya. Pemeliharaan ikan kan yang utama salah satunya air. Nah, jadi kalau untuk jenis cana ini airnya juga harus dijaga kejernihannya, kesehatannya dengan sering menguras air, terus ngasih vitamin atau obat-obat yang bisa menjaga kejernihan air, kesehatan ikan juga itu penting. Nah, kalau udah dirawat baik-baik, dia bakal tumbuh cantik dan menawan. Siap deh ikut kontes kecantikan. Mas Gantang nih pernah menyabet Grand Champion Dwarf dalam sebuah ajang kontes nasional bos. Langsung deh si ikan jawara kontes ini melangit harganya. Sampai belasan bahkan puluhan juta bos. Kalau udah segini harganya jadi deg-degan juga ya. Kita kudu rawat baik-baik biar doi nggak kena penyakit. Oh, kalau kerugian pasti hampir tiap hari pasti ada kematian karena makhluk hidup kan. Karena jumlahnya banyak juga tiap hari pasti ada kematian. Piye mas caranya biar ruginya tuh nggak gede-gede banget gitu? Caranya ditutup dengan penjualan yang lain kan ya. Jadi subsidi dari penjualan yang lain biar nggak mengalami kerugian. Oh, pakai subsidi silang bos. Makanya bisnisnya Mas Gantang tetap cuan terus. Hitung deh yuk kalau nggak percaya. Let's say sebulan laku nih 800 sampai 1.200-an ekor cana. Kalau harganya taruhlah rata-rata 100 ribuan aja per ekor, ya kan masuk tuh 80 sampai 120 jutaan sebulan bos. Itu belum termasuk penjualan cana dewasa dan para pemenang kontes ya. Gahar deh hoki dan cuannya bos. Nah, pelan-pelan seiring makin sukses bisnisnya, Mas Gantang mulai nih memberdayakan peternak di sekitarnya buat memelihara cana juga. Sistemnya bagi hasil, jadi sama-sama happy nih. Usaha Mas Gantang terjamin pasokannya, terus tetangga kiri kanan juga kebanjiran cuan. Intinya kalau mau berbisnis itu harus pintar nyari pasarnya. Kita nggak bisa nyari pasar yang luas, kita harus punya segmen yang jelas. Kalau kita mau di segmennya menengah ke atas, ya harus fokus di situ. Jadi kasih kualitas yang bagus, biar orang-orang yang beli juga puas. Tapi kalau mau cuma jadi supplier, jadi dia harus pintar jual dengan harga-harga yang miring, harus punya banyak stok. Jadi nanti juga tetap ada pelanggan tetapnya. Harus pintar-pintar nyari pasarnya lah, harus dipilah-pilah mana yang cocok buat teman-teman semuanya. Nah, nggak puas main cana aja, Mas Gantang juga mulai merambah bisnis bikin aquascape atau setting tank display bos. Jadi pokoknya konsumen tinggal duduk anteng. Ntar akuarium cantik si cana warna-warni bakal siap dipajang di rumah. Kurang opo coba? Hihi. Gimana bos? Jangan mau kalah sama Mas Gantang dong. Cepat ikuti jejaknya. Kalau butuh kulakan anakan atau indukan ikan, langsung kontak aja. Ntar datang sepaket sama ilmu-ilmunya sekalian. Sikat bos. Bos, dalam berbisnis ikan hias pasti ada kerugiannya ketika ikan mati, ikan sakit, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pebisnis harus pintar-pintar mengelolanya, mengelola keuangan atau mensubsidi silang ketika ada kematian tersebut. Yang penting cuan bos! Bos, siapa nih pemegang prinsip muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga? Haha, kayaknya bakal semua ngacung ya. Karena itu impian hampir semua orang. Nah, daripada cuma bisa ngimpi, cus yuk kita kejar sukses di usia muda.
Modal utamanya adalah berani memulai. Jangan ditunda-tunda, bos. Sikat, libas, satset. Namanya anak muda, pasti punya ide-ide brilian out of the box. Jangan kebanyakan mikir ina-inu, langsung cus lakukan aja. Entar kalau gagal, jadikan pembelajaran. Intinya, pantang menyerah, bos. Kalau jatuh, cepet bangkit dan mulai hal baru lagi. Tapi biar nggak gagal sering-sering, persiapan matang sebelum buka usaha jelas wajib dilakukan ya. Kita kan kudu kerja cerdas dong. Terus jaga komitmen. Jangan lakukan segala sesuatu dengan setengah hati. Kudu ambis jadi yang terbaik. Kalau usaha belum kelihatan hasilnya, gaspol terus. Entar lama-lama pasti cakep hasilnya. Yang penting kita udah lakukan prosesnya dengan serius dan tekad kuat. Jangan terlalu berfokus sama hasil, bos. Biar kita nggak stres, terus kelelahan sendiri. Enjoy every moment, biar setiap prosesnya seru. Terus jangan lupa tentukan target, biar jalan kita tuh jelas arahnya. Kalau nggak ada target, entar usaha kita bakal jalan di tempat. Percaya deh. So, selamat mengejar kesuksesan di masa muda, bos. See you on top ya.